Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Suryani, NIM B2306373, kelas 01 Cebone, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan memaparkan tugas mandiri atau tugas UAS dengan mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKep. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan teori sosial pada kehamilan, persalinan, nifas, medikalisasi, dan pemilihan pelayanan. Adapun definisi teori sosial, sosial berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup, serta cara mencapainya. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercakup segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik, material, maupun psikologis, idil, dan spiritual. Kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya dipandang sebagai suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Teori sosial pada kehamilan. Ibu hamil dengan permasalahan gizi di Indonesia tidak terlepas dari faktor budaya setempat. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan. Kepercayaan bahwa ibu hamil dan postpartum pantang mengkonsumsi makanan tertentu menyebabkan kondisi ibu postpartum kehilangan zat gizi yang berkualitas. Dampaknya berbagai pantangan atau tabu pada mulanya dimaksudkan untuk melindungi kesehatan anak-anak dan ibunya, tetapi tujuan ini bahkan ada yang berakibat sebaliknya, yaitu merugikan kondisi gizi dan kesehatan ibu hamil. Budaya pantang pada ibu hamil sebenarnya justru merugikan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Misalnya, ibu hamil dilarang makan telur dan daging. Padahal telur dan daging justru sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan janin. Berbagai pantangan tersebut akhirnya menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi seperti anemia dan kurang energi kronis. Teori sosial pada persalinan. Persalinan yang ditolong oleh dukun bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pengetahuan, di mana faktor pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Faktor yang kedua adalah persepsi terhadap penolong persalinan. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Kebiasaan melahirkan yang dibantu oleh dukun bayi sudah turun-temurun dari orang tua mereka, sehingga sulit untuk ditinggalkan. Kebiasaan seperti meminum ramuan sebelum dan sesudah melahirkan yang diracik sendiri oleh dukun bayi, pijat, dan menghangatkan tubuh di dekat api, atau yang disebut baraho, untuk mengembalikan kebugaran tubuh setelah bersalin yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Semua perawatan tersebut hanya didapatkan di dukun bayi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila masyarakat masih tetap menggunakan jasa dukun bayi. Teori sosial pada masa nifas. Pantangan makanan pada masa nifas dapat menurunkan asupan gizi ibu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan produksi air susunya. Sehingga kecukupan gizi bayi juga akan berpengaruh. Perilaku pantang makanan tidak sesuai dengan anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, sayuran, protein hewani, protein nabati, serta banyak minum setiap hari. Budaya nifas di Indonesia terdapat pantangan atau mitos yang sulit diubah walaupun tidak rasional. Budaya nifas tidak hanya mencakup mitos, namun juga tradisi tertentu. Tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian besar ibu nifas dari suku Jawa misalnya, setelah melahirkan, yaitu perilaku ibu setelah melahirkan yang kurang mendukung selama masa nifas, yaitu pantang makanan tertentu seperti daging dan ikan laut, yang dikaitkan dengan si bayi antara lain agar ASI tidak berbau amis.
Teori sosial pada medikalisasi. Medikalisasi adalah proses sosial di mana pengalaman atau kondisi manusia secara budaya didefinisikan sebagai patologis dan karena itu dapat diobati sebagai kondisi medis. Dan dengan demikian menjadi subjek studi medis, diagnosis, pencegahan, ataupun pengobatan. Medikalisasi dapat didorong oleh bukti atau hipotesis baru tentang kondisi dengan mengubah sikap sosial atau pertimbangan ekonomi, atau dengan pengembangan pengetahuan, pengobatan atau perawatan baru. Karena medikalisasi adalah proses sosial di mana suatu kondisi menjadi penyakit medis yang membutuhkan pengobatan. Medikalisasi dapat dipandang sebagai manfaat bagi masyarakat. Menurut pandangan ini, identifikasi suatu kondisi sebagai penyakit akan mengarah kepada pengobatan gejala dan kondisi tertentu yang akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kemudian teori sosial pada pilihan pelayanan. Konsep pelayanan kesehatan merupakan suatu kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan tidak berwujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Namun, pelayanan memiliki konsep sehingga semakin berkualitas suatu produk atau jasa, semakin akan menghasilkan suatu pemenuhan yang melebihi dari harapan yang dimiliki oleh pelanggan atau pengguna jasa kesehatan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan yang dimiliki oleh pengguna jasa kesehatan tersebut. Baiklah, itulah pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.